Artinya di sini kita menganalisa kendaraan ini kenapa kok bermasalah. Itu yang pertama. Nah, sebelum kita untuk melanjutkan memberikan satu troubleshoot dengan kendaraan yang ada, ini kendaraan apa sebenarnya? Supra ini kategorinya adalah tipenya Honda. Biasanya motor-motor seperti ini itu salah satunya adalah motor 4 tak. Ini adalah motor yang menggunakan hanya bahan bakar saja. Tapi kalau motor 2 tak beda lagi, yaitu motor yang menggunakan bahan bakarnya bensin atau dengan oli samping. Nah, memang benar itu menjadi perbedaan besar antara motor 4 tak dan 2 tak. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah belajar menganalisa troubleshoot dan bagaimana cara untuk perbaikannya. Itu yang paling penting. Nah, ini kendaraan sebelum kita untuk menganalisa, kita dengarkan dulu bunyinya seperti apa. Kita tolong siapa dulu untuk dinyalakan. Kita biar tahu bunyinya seperti apa kendaraan. Nah, coba kalian dianalisa. Terima kasih. Dianalisa dulu. Menurut kalian kendaraan ini bunyinya bagus tidak? Tidak bagus. Dengarkan sekali lagi analisanya apa menurut kalian. Oke. Ini kendaraan bisa dikatakan tidak halus, ya, tidak halus. Artinya di sini kendaraan ini itu ada permasalahan. Inilah yang akan kita bahas melalui teori otomotif ini, TBSM. Kita biar lebih memahami motor ini itu kok bunyinya seperti ini itu faktornya apa, ya. Nah, ini akan saya tanyakan sebelum melakukan praktek lebih dalam mengenai perbaikan kendaraan yang bunyinya kasar seperti ini. Saya tanya dulu ke kalian, jika kendaraan bunyinya kasar seperti ini, yang pertama permasalahannya apa? Katupnya terlalu longgar, bisa saja. Analisa pertama adalah katupnya yang longgar sehingga bunyinya berisik. Oke, yang kedua, olinya kurang. Oke, kalau olinya kurang jelas bisa terjadi keausan. Dan ini menyebabkan biasanya bunyinya kasar. Yang ketiga, apa? Rantai kamrat atau rantai rongselnya ini sudah aus. Ya, benar sekali. 3 faktor ini sangat mempengaruhi sekali. Salah satunya untuk motor 4 tak itu bisa dikatakan harus tidaknya adalah 3 faktor ini sangat penting. Apalagi tadi adalah oli. Oli ini bisa dikatakan adalah sirkulasi darahnya manusia. Jadi kalau kendaraan ini kok olinya jelek, otomatis mempengaruhi derajat pada kompor. Sedangkan fungsi oli sendiri itu sangat penting. Apa fungsinya oli? Ada yang tahu? Kenapa motor harus ada oli? Kenapa manusia harus ada darah? Berjalan. Nah, kalau berjalan kan gimana? Enggak jalan juga. Artinya begini. Darah itu bersirkulasi tidak? Saya tanya, oli bersirkulasi tidak? Apa diam saja? Tentunya bersirkulasi. Yang menggerakkan oli ke seluruh bagian komponen mesin itu apa? Dinamo. Bukan. Kurang tepat. Kalau manusia? Jantung. Sekarang saya tanya, jantungnya pada kendaraan itu apa? Yang mensirkulasikan oli ke semua komponen. Bukan. Kurang tepat. Ada satu unit komponen di dalam mesin seperti manusia tadi baru-baru. Kalau di sini namanya adalah pompa oli atau oil pump atau pompa oli. Itu adalah jantungnya pada kendaraan yang mensirkulasikan semua oli yang ada di mesin ke semua bagian komponen mesin. Itu paru-parunya pada kendaraan. Nah, semua kendaraan itu ada namanya pompa oli. Wajib setiap orang punya jantung. Nek jantung bocor piye? Bermasalah tidak? Nek bermasalah juga enggak kalau tempatan
Sehingga kalau sirkulasi tadi tidak maksimal, otomatis oli untuk melumasi semua komponen juga tidak maksimal. Teorinya sederhana sekali. Ketika tangan kita gesekin kanan dan kiri seperti ini, lama-lamaan akan panas tidak? Panas. Coba kamu kasih minyak yang halus, kasih oli saja. Apa yang terjadi? Bedanya apa? Licin. Itulah fungsi pada oli, adalah salah satunya sebagai pelumas. Oli itu fungsi pertama adalah pelumas. Ingat, melumasi setiap komponen mesin. Yang kedua, kalau tadi langsung seperti ini panas saja, tapi kalau dikasih oli maka akan mengurangi tingkat gesekan. Artinya adalah fungsi kedua oli itu adalah melindungi komponen. Setuju? Setuju. Baik, selanjutnya yang ketiga. Ketika melindungi, kalau tanpa ada oli maka akan cepat panas. Kalau ada oli tidak cepat panas. Artinya apa? Oli itu fungsi ketiga adalah untuk mendinginkan. Karena gesekan tadi itu butuh mendinginkan panas. Nah, oli adalah fungsinya salah satunya adalah untuk mendinginkan. Setuju? Terus oli ini yang keempat ada fungsinya. Kira-kira apa? Kamu yang pertama sudah sebagai pelumas, yang kedua sebagai apa? Pelindung, ketiga sebagai pendingin, keempat sebagai apa? Keempat sebagai apa? Ayo. Keempat sebagai tadi pelindung sudah, ya kan? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Satu lagi. Ayo. Apa kira-kira? Oli di dalam mesin itu fungsinya tadi disebutkan 3 sama PI. Coba kalian pikir yang keempat kira-kira apa? Tadi sudah disebutkan yang pertama pelumas, yang kedua pelindung, ya kan? Ketiga pendingin, keempat apa? Ada yang tahu? Yang keempat adalah pembersih. Kamu perhatikan, nek kamu tidak mandi saja, kalau kamu gosok-gosok itu ada nggak kotorannya? Kenapa harus kita mandi pakai sabun? Biar bersih. Nah, karena ini sifatnya diganti secara rutin, maka oli tersebut di setiap komponen itu terjadinya gesekan antar komponen. Maka akan terjadi kausan tidak dalam kurun waktu tertentu. Pasti kan? Oli itu membersihkan, dibersihkan kotorannya, terus dibawa ke tempat satu unit tertentu di bagian mesin, dan itu ada penyaringan, ada filternya. Tujuannya apa? Biar oli tadi agar tetap bersih. Logikanya, anatominya sama seperti darah manusia. Makanya kalau kita untuk belajar lebih mendalam, maka kita harus tahu detail seperti itu akan menjadi seorang yang ahli di dalam bidang otomotif. Oke, baik. Kalau kita sudah tahu tadi yang pertama adalah faktor penyebab kendaraan ini bunyinya berisik, satu adalah oli.
tentunya akan ada setelan yang berbeda juga. Kita ambil secara umum saja. Kalau untuk motor gede seperti ini adalah untuk ininya setelannya, untuk filler gauge-nya, alat yang digunakan untuk kerenggangan katup itu menggunakan filler gauge itu adalah 0,5 mili. Pak cium teman Pak, setengah iya memang ya. Dan X-nya berapa Pak? 0,8. Di antara rating itu standar pabrik. Tapi kalau sudah kita second motor second maka menyesuaikan dengan kondisional yang ada. Kita tidak bisa berdiri secara standar. Memang kalau pabrikan sudah oke karena komponennya unitnya masih setelannya 0 semua. Tapi kalau motor second sudah tidak 0 lagi, maka menyesuaikannya dengan keadaan yang ada. Di setel segitu kok nggak bagus untuk masuk udara dan bahan bakarnya, maka disesuaikan dengan kapasitas mesin itu ketika sudah ada perubahan. Memang di dalam teori buku itu memang dinyatakan bahwa semua itu dijelaskan secara standarnya saja pabrik. Tetapi realnya ketika di lapangan seperti kalian praktek itu menyesuaikan dengan keadaan kendaraan. Sekarang saya tanya itu pada piston. Piston kalau 0 itu adalah standar pabrik. Tapi kalau sudah 75, 50, 75, maka setelannya pun karburator akan berubah. Secara konvensionalnya akan mengikuti. Ibaratnya apa? Tenaganya gede makanya sedikit kurang makanya disesuaikan. Kalau kompresinya gede maka kemungkinan maknanya pun akan semakin boros. Diikuti dengan setelan manual pada karburator. Oke, berarti setelannya yang kedua setelan katup. Nanti kita akan setel. Yang ketiga rantai rongsor atau rantai kampak. Benar. Rantai kampak jika sudah umur ataupun kehabisan oli, maka akan membuat pada rantai kampak ini itu akan memanjang atau lebih dari ukuran standar. Hal ini perlu kita pahami terkait dengan penggunaan kendaraan. Kalau kendaraan baru sih jarang namanya bunyi kayak gini. Tapi kalau sudah umur 5 tahun, makanya kan pabrikan memberikan satu biasanya itu garansi 5 tahun. Karena sudah tahu dicek di sana. Nantinya kendaraan ini kok di-upgrade digunakan itu rata-rata itu rusaknya mesin itu 5 tahun. Makanya sama kasih berani garansi 5 tahun. Sedangkan kita konsumen, wah keren loh ini Honda. Benar memang. Tapi itu sudah diuji coba bahwa kerusakan komponen itu paling tidak kurang lebihnya adalah pemakaian maksimal 5 tahun. Ya, maka dari itu jika rantai rongsornya sudah bunyi itu, Pak, apakah itu bisa diakalin? Bisa. Yang pertama itu inisiatif kreativitas dari bengkel itu orang yang itu nggak kurang akal ininya. Artinya aturan dari pabrik sendiri itu bisa dirubah, mungkin dengan cara yang lain, dan yang penting itu karena sifatnya harian kendaraan mungkin bisa dijadikan alternatif. Yang kedua, yang bagus adalah ketika rantai rongsor itu sudah memanjang, maka jelas itu harus diganti. Baiknya adalah diganti baru, sehingga kinerjanya akan semakin baik.